Isu reshuffle menteri sedang kencang-kencangnya. Bermula dari pernyataan Pak Jarod Saiful yang meminta 2 posisi menteri, yakni Menteri LHK yang dijabat Bu Siti Nurbaya dan Menteri Pertanian yang dipegang Pak Syahrul Yassin Limpo diusulkan diganti. Kegerahan Pak Jarod ini bisa kita simpulkan karena Nasdem membelot dari koalisi pendukung pemerintah. Ada apa? Surya Paloh buru-buru mendeklarasikan Pak Anies sebagai bakal calon presiden. Padahal kita semua tahu perilaku mantan Gubernur DKI Jakarta itu memang menjadi antitesa presiden. Makanya ketika Pak Rudi tiba di istana, karuan banyak spekulasi jika suara-suara yang menghendaki menteri asal Nasdem di reshuffle kembali mencuat. Artinya kalau belum deklarasi itu menandai 2 hal. Pertama, belum tuntasnya komunikasi politik. Ya mungkin sudah ada kesepahaman soal nama capres siapa, yaitu Pak Anies Baswedan. Tetapi kan belum ada kesepakatan, terutama misalnya dalam konteks posisi cawapres. Dan itu tentu masing-masing partai punya kepentingan. Kemudian yang kedua, masih dinamisnya internal dan eksternal partai politik, karena kan hampir seluruh partai melakukan manuver, termasuk penetrasi ke simpul-simpul yang berpotensi berkoalisi. Jadi ada persuasi, ada negosiasi. Makanya kemudian kalau dikatakan apakah sudah solid, ya pada saat munculnya kesepahaman dan kesepakatan yang kemudian ada deklarasi publik, itulah meskipun seremonial, tetapi momentum itu akan dibaca sebagai puncak dari kesepakatan. Begitu. Ketika 3 Menteri Nasdem beri tanggapan soal isu reshuffle. Anti reshuffle, tidak anti evaluasi. Presiden punya hak sepenuhnya untuk mengevaluasi menteri-menteri dari partai apapun, termasuk dari, kalau sekiranya kurang berprestasi, ada masalah, saya kira setiap saat bisa direshuffle, termasuk dari Nasdem. Tidak ada masalah, itu hak sepenuhnya presiden. Tapi Mas Jarod, beberapa momen kita bisa menyaksikan bahwa Menteri Pertanian kita punya berbagai penghargaan. Dan evaluasi kemarin baru 3 hari atau 4 hari yang lalu, dia salah satu menteri yang terbaik. Menteri-menteri dari Partai Nasdem di Kabinet Indonesia Maju menjadi pembicaraan ketika isu reshuffle atau perombakan kabinet kembali menguat akhir-akhir ini. Saat ini ada 3 menteri dari Nasdem yang duduk di jajaran Kabinet Jokowi Ma'ruf Amin. Ketiganya yakni Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau LHK Siti Nurbaya Bakar, Menteri Pertanian atau Mentan Syahrul Yassin Limpo, dan Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo Johnny G. Plate. Keberadaan menteri-menteri itu juga pernah disinggung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP yang menaungi Jokowi. Menurut PDIP, kinerja para menteri dan Nasdem perlu dievaluasi. Posisi para menteri dari Nasdem yang berpotensi diganti ini tak lain disebabkan partai besutan. Surya Paloh itu telah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden atau capres untuk pemilihan umum atau pemilu 2024 pada November tahun lalu. Pencapresan itu pun mendapatkan reaksi dari parpol koalisi dan relawan Jokowi. Beberapa dari mereka mendukung wacana reshuffle yang menyasar menteri-menteri dari Nasdem. Salah satu penyebabnya karena langkah Nasdem yang dinilai berseberangan dengan permintaan Jokowi agar hati-hati dan jangan terburu-buru menentukan sosok capres. Di sisi lain, sebagaimana disebutkan PDIP, sosok Anies Baswedan merupakan antitesis dari pemerintah. Selain itu, figur Anies juga kerap disebut berseberangan dengan politik istana, sehingga Nasdem dianggap seperti bermain 2 kaki. Lantas seperti apa tanggapan dari para menteri dari Nasdem soal isu reshuffle itu? Demikian rangkumannya.
Menkominfo Johnny G. Plate menilai Presiden Jokowi tidak akan terpengaruh oleh pihak manapun yang menyebutkan bakal ada perombakan kabinet. Menurutnya, Presiden Jokowi telah berpengalaman dalam mengambil berbagai kebijakan demi kepentingan pemerintahan. Oleh karena itu, katanya, segala tindakan yang diambil oleh kepala negara, termasuk perombakan kabinet telah dipikirkan secara matang. Bapak Presiden, ini kan bukan baru pertama kali jadi presiden ya, sudah sekian lama. Sudah 2 periode dan beberapa kali melakukan reshuffle kabinet, ujar Plate saat ditemui di Hotel Dharma Wangsa, Jakarta Selatan pada hari Minggu. Pasti setiap kebijakan-kebijakan penting terkait dengan kewenangannya itu sudah dipertimbangkan, dipikirkan dengan baik, katanya lagi. Kendati demikian, Johnny G. Plate menegaskan bahwa perombakan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden. Sekretaris Jenderal atau Sekjen Partai Nasdem tersebut berpandangan bahwa perombakan kabinet demi kepentingan pemerintah bisa terjadi kapan saja. Yang namanya reshuffle dapat terjadi setiap saat dan kepada semua anggota kabinet dari unsur partai apapun dan dari unsur non-partai apapun, ujar Plate. Di sisi lain, menurut Plate, Partai Nasdem tetap solid mendukung dan mengawal pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Jokowi. Ia menegaskan bahwa Nasdem akan terus konsisten berada dalam barisan koalisi pemerintah hingga selesai. Komitmen politik Partai Nasdem sebagaimana telah disampaikan oleh Ketua Umum akan terus mengawal sampai selesainya masa tugas jabatan Presiden, kata Plate. Sebelumnya, Johnny G. Plate telah menepis kabar dirinya mundur dari jabatan Menkominfo seperti kabar yang beredar. Mentan Syahrul Yassin Limpo. Lantas bagaimana dengan tanggapan Mentan Syahrul Yassin Limpo? Saat berjumpa wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan pada hari Jumat, Mentan Syahrul Yassin Limpo mengatakan dirinya saat ini sedang fokus bekerja. Menurutnya, para menteri lebih banyak berada di lapangan sehingga bukan menjadi tupoksi mereka untuk mengurusinya. Kita ini kan menteri kerja saja. Kita di lapangan terus, ujar Syahrul. Semuanya kita serahkan kepada beliau-beliau, katanya lagi. Menteri LHK Siti Nurbaya secara terpisah. Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar tidak ingin menanggapi lebih jauh soal kabar reshuffle. Sebaliknya, ia meminta wartawan untuk bertanya kepada pihak lain. Ngaco saja, jangan tanya saya dong, kata Siti usai mengikuti rapat terbatas soal sawit di Istana Kepresidenan pada hari Kamis. Reshuffle semakin dekat. Pada Desember 2022 lalu, Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat meminta agar 2 menteri asal Partai Nasdem, yaitu Mentan Syahrul Yassin Limpo serta Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar, dievaluasi. Namun dalam keterangan pers seusai meresmikan pengembangan tahap 1 stasiun Manggarai pada akhir Desember lalu, Jokowi tidak banyak berkomentar saat media meminta tanggapannya soal hal itu. PDIP menyarankan untuk mereshuffle Mentan sama KLHK. Pak, PDIP menyarankan apakah diantaranya itu yang akan direshuffle, tanya wartawan kepada Jokowi. Pertanyaan itu hanya direspon dengan senyuman oleh Jokowi. Jokowi langsung kembali ditanya soal kisi-kisi mengenai menteri yang akan dicopot apabila reshuffle kabinet. Namun Jokowi tidak memberi jawaban dengan jelas. Cluenya ya udah, kata Jokowi lalu berjalan meninggalkan wartawan. Kemudian dalam keterangannya pada hari Senin, Presiden Jokowi menegaskan agar masyarakat menunggu saja kapan reshuffle terjadi. Ditunggu saja, ujar Jokowi menjawab pertanyaan wartawan di kawasan Tanah Abang, Jakarta. Saat wartawan kembali bertanya bagaimana nasib menteri-menteri di Partai Nasdem jika reshuffle jadi dilakukan, Jokowi pun kembali menegaskan agar publik menunggu. Ditunggu saja, kata Jokowi singkat.